Selamat datang di PH Gengsi. Pada buku ini ketika saya sudah membacanya dari awal sampai habis, itu mengisahkan seorang rakyat kurang mampu yang merasa gerah atas ulah nyeleneh tingkah-tingkah aneh para pejabat kita, dan tanpa disadari pun warga-warga yang berada di bawah ini tingkahnya hampir sama juga seperti para pemimpin kita. Tentang bagaimana perjalanan pemilu pada tahun 2009. Kali ini saya akan mengkaitkan seperti sebuah makanan, yang mana ketika makanan tersebut enak ataupun sangat menarik, kita akan mudah tergiur ataupun ingin mencobanya kembali. Tak jarang ketika ada varian baru, pasti kita akan tergiur dong. Jika kita rasa enak, kita akan mengambil kembali dan mencoba memakannya lagi di kemudian hari. Harga juga menentukan yang mana kita akan berpikir kembali apakah dirasa itu cocok ataupun dapat menguntungkan bagi pihak kita, kita akan mengambil barang tersebut ataupun makanan tersebut. Jika rugi ataupun tidak ada hasil keuntungan, ya pastinya kita akan tinggalkan, karena kita pun juga nggak mau rugi. Ini isinya tidak semuanya teks. Ini ada gambar, supaya kita para pembaca pun tidak bosan, dan juga ada gambaran atas kejadian-kejadian yang terjadi di kehidupan nyata ketika pada saat pemilu dimulai ataupun menjelang pemilu. Pastinya kan banyak nih bertebaran poster kecil ataupun spanduk, bahkan hingga baliho yang ada di pinggiran jalan raya, persimpangan lampu merah, di depan gang kita. Bahkan guna menarik simpati masyarakat ataupun ingin menambahkan suara, di tempat-tempat rumah makan pun mereka pampangkan spanduk partai ataupun calon pemimpin. Nah, biasanya itu seperti contohnya ini, rumah makan ikan mantap. Di sampingnya ada wajah si calon pemimpin ataupun logo partai. Nah, di bawah tulisannya itu adalah gambar-gambar partai pendukung ataupun daerah pemilihannya. Bukan hanya pada rumah makan, transportasi umum pun juga seperti itu. Seperti angkot, becak, ataupun angkutan yang lainnya. Bahkan kalau ingin menambah suara secara instan, tak jarang mereka mensablonkan sebuah baju, kaos. Nah, di depannya ini logo si calon pemimpin ataupun caleg, ataupun juga logo partai. Nah, di belakangnya itu tulisan ataupun nama-nama mereka dan juga daerah pemilihannya. Jadi kaosnya berarti kan kita pakai, kita suatu saat tak pergi kemanapun, otomatis muka dialah tuh terpampang di setiap kita jalan, setiap menit, setiap detik pun malahan. Di dalam komik ini tokoh utamanya yang bernama Apoy itu gerah atas ulah tingkah para partai yang saat ini. Itu jarang sekali yang terasa manfaatnya, jarang terjun ke warga-warga, hingga masyarakat pun mulai jenuh dengan partai-partai tersebut. Dan akhirnya si Apoy ini membuat partai baru yang nantinya jika ia kepilih menjadi pemimpin ataupun bos, partai Apoy ini bisa mensejahterakan masyarakat-masyarakat yang ada di sekitar lingkungan dia ataupun secara umumnya Indonesia. Nah, dia buatlah partai ini, ya namanya juga partai baru, pastinya belum begitu dikenal. Nah, kembali lagi ke partai yang sebelumnya yang sudah ada di Indonesia. Pastinya partai baru ini yang dibentuk Apoy harus menarik suara agar para warga bisa memilih partai yang dibentuk oleh Apoy ini. Dengan cara apa? Ya kembali tadi, merangkul warga dengan cara mendekati warga ataupun membagi-bagi uang, atau bahkan membagi proyek lah jika mereka nanti menang. Nah, pada salah satu halaman yang ada di komik ini memperlihatkan sebuah ataupun seekor kucing dan juga manusia. Nah, di sini terlihat kita pada umumnya sebagai manusia
sering kali melupakan hal apapun ataupun hewan yang ada di sekitar kita yang di bawah kita. Nah, inilah contohnya, kucing ini sering nggak dianggap oleh orang-orang di sekitar. Dia padahal ingin makan. Mereka melihat orang yang membawa makanan ataupun menenteng sebuah ikan. Dia ingin kali makan tersebut, tapi tidak diberikan oleh manusia. Sama juga seperti halnya kita ataupun warga-warga kurang mampu ketika ingin makan ataupun berada dalam kesulitan, sering tak digubris oleh pejabat-pejabat ataupun pemerintahan, baik itu di tingkat dasar seperti RT ataupun lurah, hingga paling tinggi itu wali kota atau bupati, gubernur, dan juga jajarannya. Inilah contohnya, dia mendapat ikan, itu pun ketika orang ini membeli ikan tapi yang sudah tidak layak makan, alias sudah busuk. Jadi dia buanglah ke kucing ini. Akhirnya kucing ini pun merasa senang dapat ikan walaupun ikan tersebut busuk. Nah, sama seperti halnya pemerintahan zaman sekarang ataupun pemerintahan yang sedang menjabat pun, dia tidak peduli dengan ataupun ya kalaupun ada peduli dengan masyarakat sekitar ataupun warga yang kurang mampu, ya mungkin tahu sendirilah, harus diviralkan dulu mungkin, baru mereka peka dan terjun ke lapangan. Bahasanya pencitraan. Seperti itulah. Nah, di Indonesia sendiri itu hal-hal mistis masih menjadi sebuah impian bagi para calon-calon pemimpin. Nah, mereka seringkali mendatangi para dukun ataupun menyembah ataupun memberikan sesajen kepada para leluhurnya, entah itu di kuburan ataupun di daerah-daerah pemukiman paling atas, mungkin perbukitan. Nah, mereka berdoa ataupun meminta agar mereka dapat terpilih. Ya minimal suaranya banyak lah, otomatis kan terpilih. Bercerita ataupun mengisahkan kehidupan kita seperti ada razia PKL, pembebasan lahan yang seringkali memakan ataupun menggusur pemukiman kita, pemukiman warga yang rata-rata kurang mampu, dan juga membabat habis pohon-pohon yang berada di sekitar ataupun yang berada di lingkungan dengan dalih pembangunan. Kesemerawutan kita dan juga kesemerawutan angkutan-angkutan umum dan juga angkutan pribadi. Oke, mungkin sampai sini aja dulu inti dari buku ini. Bermimpi tinggi boleh, sangat tinggi pun boleh. Kita misal mau jadi bos ataupun semacamnya, ataupun menjadi presiden. Namun di sisi lain, kita hiduplah dengan cara sederhana, jangan terlalu mementingkan ataupun jangan gengsian lah terhadap hal-hal apapun. Jangan ngikuti gengsi lah, misalnya kita kurang mampu, kita gengsian karena nggak mantap dilihat sama orang-orang sekitar. Ya hidup sederhana aja, nanti kita akan bahagia kok suatu saat, entah seperti menjadi pemimpin ataupun menjadi pengusaha contohnya. Nah, selain itu juga kita harus saling peduli kepada sesama kita, merangkul warga-warga sekitar yang kurang mampu, kita memperhatikan mereka. Nah, dari situlah tingkat kebahagiaan kita mulai menaik dengan cara membantu mereka yang kurang berkecukupan dalam hidupnya. Mungkin itu saja, sampai berjumpa pada buku selanjutnya. Sekian. Buat kalian yang punya opini berbeda dari video ini, silakan tulis di kolom komentar, boleh kritik maupun saran.